Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari evaluasi akhir semester yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai sistem informasi akademik. Sebelum itu, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Farel Pramuditya Nugroho dengan NBI 172, Rafif Dery Asmara dengan NBI 182 dengan saya sendiri, Nasarudin dengan NBI 187, Putriani Sari Rejeki Jae dengan NBI 196, dan Muhammad Syaufikur Rahman Abdillah dengan NBI 199. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yang dimana materi pertama ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nasarudin. Kepada Nasarudin, dipersilahkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasarudin dengan BI 14623000187. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan PPT kami untuk menjawab permasalahan dari sistem informasi akademik ya. Permasalahan dari sistem akademik yang masih manual. Baik, mari kita mulai. Baik, apa itu sistem informasi akademik atau SIAKAT ya singkatannya? Sistem informasi akademik terintegrasi atau SIAKAT merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola seluruh kegiatan akademik perguruan tinggi secara terpusat. Sistem ini menghubungkan berbagai proses akademik seperti KRS, pemberian nilai, membuat jadwal kuliah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk latar belakangnya, dalam banyak kasus ya, pengelolaan akademik di perguruan tinggi masih menggunakan cara manual atau cara yang lama, yaitu menggunakan berkas-berkas yang akibatnya sistem ini tidak data-datanya itu tidak ada yang tidak sinkron dengan identitas yang mahasiswa punya. Data mahasiswa atau KRS, jadwal, dan nilai tidak berada dalam satu sistem terpadu, menyebabkan proses akademik menjadi kurang efisien dan rawan kesalahan, dan menyulitkan proses monitoring atau pengawasan dan evaluasi akademik. Selanjutnya, untuk permasalahan akademiknya, masalah yang sering muncul antara lain data akademik yang tidak sinkron, misalnya seperti ijazah dengan identitas kependudukan atau KTP tidak sama, jadwal perkuliahan yang bentrok, contohnya seperti ketika ada kelas tapi ternyata kelasnya masih digunakan oleh kelas lain, serta kesalahan dalam pengisian KRS atau nilai mahasiswa dan nilai mahasiswa. Selain daripada itu, banyak proses akademik yang masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lama dan berpotensi menimbulkan human error atau kesalahan pada manusianya. Baik, terima kasih ya, sampai segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Dery Asmara dengan NBI 14623000182. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Jadi pada bagian presentasi saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan, data inti dalam SIAKAT, dan juga data akademik utama. Oke,
kita akan mulai dari solusi yang ditawarkan. Jadi untuk siakat ini, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem informasi akademik terintegrasi atau siakat. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data akademik dengan menggunakan satu database utama. Dengan pendekatan ini, setiap proses akademik dapat saling terhubung dan berjalan secara konsisten. Selanjutnya yaitu mengenai data inti dalam siakat. Siakat memiliki beberapa data inti yang menjadi fondasi sistem, yaitu data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data kurikulum. Data mahasiswa digunakan sebagai identitas utama, data dosen terkait dengan proses pengajaran, sedangkan data mata kuliah dan kurikulum mengatur struktur dan aturan akademik. Selanjutnya, data akademik utama. Selain data inti, terdapat data akademik utama seperti KRS, jadwal kuliah, nilai mahasiswa, serta data tahun akademik dan semester. Data-data ini digunakan secara berulang dalam setiap periode akademik dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan serta evaluasi hasil belajar mahasiswa. Untuk materi selanjutnya mengenai automated scheduling akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Farel. Kepada Farel dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Pramuditya Nugro dengan NBI 14623000172. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur automated scheduling, yang dimana seperti namanya, fitur automated scheduling ini memungkinkan sistem itu untuk menyusun jadwal perkuliahan secara otomatis. Jadi sistem akan mempertimbangkan ketersediaan dosen, terus ruang kelas, lalu waktu perkuliahan. Nah, jadi dengan diterapkannya fitur ini, resiko bentrok jadwal antar mata kuliah itu dapat diminimalisir lah, dan proses penyusunan jadwal itu jadi lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada validation engine, yang dimana si AKAD itu dilengkapi dengan validation engine yang dimana itu berfungsi untuk melakukan validasi secara otomatis. Jadi validasi ini tuh meliputi seperti pengecekan status pembayaran UKT, terus pemenuhan prasyarat mata kuliah, terus status akademik mahasiswa. Nah, jadi dengan adanya sistem validasi ini, kesalahan dapat dicegah lah sebelum proses akademik dilanjutkan, sebelum proses belajar mengajar itu dimulai. Nah, lalu selanjutnya ada portal mahasiswa dan dosen. Jadi melalui portal SIAKAD, mahasiswa itu dapat mengakses layanan akademik secara mandiri, seperti mengisi KRS sendiri, lalu melihat jadwal kuliah sendiri, dan memantau nilai kita sendiri. Jadi di sisi lain juga dosen tuh dapat melihat jadwal untuk mengajar, serta dapat menginputkan nilai mahasiswa secara langsung. Dari hal ini tuh bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi proses akademik. Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisari Rezeki Jaya dengan NBI 14623000196. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya. Yang pertama, reporting dashboard, yang dimana SIAKAD menyediakan fitur reporting dashboard yang menyajikan berbagai laporan akademik secara otomatis. Laporan ini mencakup rekap nilai, IP dan IPK mahasiswa, serta data akademik lainnya yang dibutuhkan oleh pihak manajemen.
Yang berikutnya, manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, kemudahan pengisian KRS, di mana mahasiswa dapat mengisi KRS secara online kapan saja dan di mana saja tanpa harus antri di bagian akademik. Sistem otomatis mendeteksi konflik jadwal dan memberikan peringatan jika ada mata kuliah yang bentrok dengan waktunya. Yang kedua, akses informasi nilai real-time, yang dimana mahasiswa bisa melihat nilai ujian, tugas, dan transkrip akademik secara langsung setelah dosen menginput. Mereka juga dapat memantau perkembangan IPK setiap semester untuk evaluasi diri. Yang ketiga, informasi jadwal terupdate, yang dimana sistem menyediakan jadwal kuliah yang selalu update, termasuk notifikasi otomatis jika ada perubahan ruangan, waktu, atau pembatalan kelas mendadak. Yang keempat, perancangan studi lebih baik, yang dimana mahasiswa dapat melihat mata kuliah yang tersedia, kuota kelas, persyaratan yang diperlukan, dan jadwal ke depan untuk merencanakan perkuliahan mereka dengan lebih strategis. Yang kelima, notifikasi otomatis, yang dimana sistem mengirim pengingat untuk deadline penting seperti batas pengisian KRS, drop mata kuliah, pembayaran UKT, atau pengumuman akademik lainnya sehingga tidak ada informasi yang terlewat. Yang keenam, efisiensi waktu dan biaya, yang dimana mengurangi kebutuhan data ke kampus hanya untuk urusan administratif, menghemat waktu dan biaya transportasi mahasiswa. Yang ketujuh, riwayat akademik lengkap, yang dimana mahasiswa dapat mengakses seluruh riwayat akademik mereka dari semester awal hingga terkini, termasuk untuk keperluan beasiswa, magang, atau melamar pekerjaan. Yang kedelapan, layanan mandiri 24/7, yang dimana mahasiswa dapat mengurus berbagai keperluan akademik seperti cetak KHS, transkrip sementara, atau surat keterangan aktif kuliah kapan saja tanpa tergantung jam kerja administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqur Rahman Abdillah dengan NPI 14623000199. Langsung saja, manfaat bagi mahasiswa. Satu, kemudian pengisian KRS. Mahasiswa dapat mengisi KRS secara online kapan saja dan di mana saja tanpa harus antri di bagian akademik. Sistem otomatis mendeteksi konflik jadwal dan memberikan peringatan jika ada mata kuliah yang bentrok waktunya. 2. Akses informasi nilai real-time. Mahasiswa bisa melihat nilai ujian, tugas, dan transkrip akademik secara langsung setelah dosen menginput. Mereka juga dapat memantau perkembangan IPK setiap semester untuk evaluasi diri. 3. Informasi jadwal terupdate. Sistem menyediakan jadwal kuliah yang selalu update, termasuk notifikasi otomatis jika ada perubahan ruang, waktu, atau pembatalan kelas mendadak. 4. Perancangan studi lebih baik. Mahasiswa dapat melihat mata kuliah yang tersedia, foto kelas, persyaratan yang dibutuhkan, dan jadwal ke depan untuk merencanakan pekerjaan mereka dengan lebih strategis. 5. Notifikasi otomatis. Sistem mengirim pengingat untuk deadline penting seperti batas pengiriman KRS, drop mata kuliah, pembayaran UKT, atau pengumuman akademik lainnya sehingga tidak ada informasi yang terlewat. 6. Efisiensi waktu dan biaya. Mengurangi kebutuhan data ke kampus hanya untuk urusan administratif, menghemat waktu dan biaya transportasi mahasiswa. Riwayat akademik 7. Riwayat akademik lengkap. Mahasiswa dapat mengakses seluruh riwayat akademik mereka dari semester awal hingga terkini, termasuk untuk keperluan beasiswa, magang, atau melamar pekerjaan. 8. Layanan mandiri 24 jam. Mahasiswa dapat mengurus berbagai keperluan akademik seperti cetak KHS,
transkrip sementara, atau surat keterangan aktif kuliah kapan saja tanpa tergantung jam kerja administratif. Manfaat bagi pihak akademik. 1. Efisiensi operasional. Proses administrasi akademik seperti pengolahan HRS, penjadwalan, dan pengumpulan nilai menjadi cepat karena dilakukan secara digital dan otomatis. 2. Pengurangan beban kerja manual. Staf akademik tidak perlu lagi melakukan entry data manual yang repetitif, verifikasi berkas fisik, atau pencetak dokumen dalam jumlah besar. 3. Akurasi data tinggi. Sistem mengurangi human error dalam pencatatan, perhitungan nilai, dan pengolahan data akademik lainnya, sehingga data lebih valid dan dapat dipercaya. 4. Pelapor dan akurat. Dapat menghasilkan berbagai laporan akademik untuk keperluan akreditasi, evaluasi program studi, atau pengambilan keputusan manajemen dengan cepat dan akurat. 5. Monitoring dan evaluasi mudah. Dashboard sistem memudahkan pemantauan progres mahasiswa, tingkat kelulusan, distribusi nilai, dan indikator kinerja akademik lainnya secara real time. 6. Optimalisasi sumber daya. Sistem membantu optimalisasi penggunaan ruang dan penjadwalan dosen dengan deteksi konflik otomatis, sehingga tidak ada ruang atau waktu yang terbuang. Integrasi antar unit. Koordinasi antara bagian akademik, keuangan, fakultas, dan unit lainnya menjadi lebih lancar karena data terpusat dalam satu sistem yang dapat diakses sesuai wewenang. 8. Transparansi mengikat transparansi dalam masalah akademik dengan audit trail yang jelas, penting untuk kepercayaan dan pemenuhan standar akreditasi serta kemudahan dalam pengawasan internal. Baik, sekian presentasi evaluasi akhir semester dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf apabila video presentasi kami belum maksimal. Mungkin masih ada beberapa kesalahan dari penyusunan materi maupun penyampaian materi saat presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.